Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tugas akhir statistika 2, yaitu uji korelasi dengan data tidak berdistribusi normal menggunakan uji Spearman. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini kami memiliki 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Aulia Rahmatiar dengan NPM 100.520.128. Kemudian ada Mia Aulia Nurfitri dengan NPM 100.520.133. Kemudian ada Firda Hamidah dengan NPM 100.520.139. Dan yang terakhir ada Wendria Inasy Salsabila dengan NPM 100.520.159. Adapun referensi data dalam mengolah analisis kami yaitu dari skripsi dengan judul penulis Janah di tahun 2021 dan judul skripsi yaitu Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prokrastinasi Akademik Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prokrastinasi akademik siswa pada mata pelajaran ekonomi. Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru dengan jumlah sampel sebanyak 100 siswa kelas 11 jurusan IIS di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Selanjutnya adapun masalah dalam kasus ini yaitu berdasarkan data yang tersedia, apakah terdapat korelasi antara motivasi belajar dan prokrastinasi akademik. Kemudian variabel yang akan diuji yaitu terdapat 2 variabel X sebagai motivasi belajar dan variabel Y sebagai prokrastinasi akademik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan uji korelasi Spearman. Selanjutnya, adapun tahapan atau langkah dalam analisisnya yang akan dijelaskan sebagai berikut. Oke teman-teman, sekarang aku mau menunjukkan tutorial uji korelasi menggunakan aplikasi JSP. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi JSP-nya, lalu buka file data Excel yang sudah diset dengan format CSV. Dengan format CSV ya teman-teman, karena aplikasi JSP ini hanya dapat menggunakan format CSV. Kita buka di sini, open, kemudian pilih file data Excel yang sudah menjadi format CSV. Nah, kemudian akan muncul data-data yang ada dalam Excel tersebut. Setelah itu kita pilih deskriptif, kemudian masukkan data-data ke dalam variabel. Itu ada data motivasi belajar, masukkan kepada variables, kemudian data prokrastinasi, masukkan ke dalam variables. Nah, di sini akan muncul deskriptif statistiknya. Nah, setelah itu kita tekan statistik, kemudian di distribution, checklist Shapiro-Wilk test. Nah, akan muncul di sini hasil dari Shapiro-Wilk-nya. Sekarang mari kita analisis hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk test. Dalam Shapiro-Wilk test, suatu data dikatakan berdistribusi normal jika memiliki nilai p-value yang lebih dari 0,05. Berdasarkan data yang sudah diolah melalui JSP, dapat kita lihat bahwa salah satu data yaitu prokrastinasi akademik tidak berdistribusi normal karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05 atau alfa yang digunakan. Oleh karena itu, maka pengujian korelasi ini harus dilakukan melalui uji korelasi Spearman. Selanjutnya, kita akan melakukan uji korelasi menggunakan Spearman. Namun sebelum itu, kita akan membahas hipotesis, taraf signifikansi atau alfa, dan kriteria uji yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Untuk hipotesisnya, ada dua. Yang pertama H0 yang berbunyi, tidak ada korelasi antara motivasi belajar dengan prokrastinasi akademik, dan H1 yang berbunyi, ada korelasi antara motivasi belajar dengan prokrastinasi akademik.
Untuk taraf signifikansi atau alfa yang digunakan adalah 0,05 dan kriteria uji yang digunakan adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa atau 0,05 dan terima H0 jika p-value lebih dari sama dengan alfa atau 0,05. Setelah ini, mari kita saksikan video tutorial korelasi Spearman menggunakan JASP. Setelah itu, kita tekan regression, kemudian pilih correlation pada classical, correlation yang atas. Nah, kemudian kita masukkan data-data ini kepada variables. Oke, setelah itu pada sample correlation coefficient, kita checklist yang Spearman. Dan kita hapus checklistnya pada persons. Nah, setelah itu pada addition option, kita checklist display pairwise. Selanjutnya, pada plots, kita checklist scatter plots untuk menambahkan informasi. Oke, di sini sudah menunjukkan data-data korelasi. Lalu, untuk hasil interpretasi dari data-data ini, kita simak video selanjutnya. Sekarang kita akan melihat dan menganalisis hasil dari uji korelasi Spearman ini. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa nilai p-value dari uji Spearman yang telah kita lakukan adalah kurang dari alfa atau 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara motivasi belajar dan prokrastinasi akademik. Dari hasil uji Spearman ini juga dapat kita lihat bahwa nilai korelasi antara motivasi belajar dan prokrastinasi akademik adalah sebesar 0,71, di mana hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara motivasi belajar dan prokrastinasi akademik merupakan korelasi yang kuat berdasarkan kriteria Guilford. Nilai minus pada korelasi Spearman dan garis linear yang condong ke kiri pada scatter plots menyatakan bahwa korelasi yang dimiliki oleh motivasi belajar dan prokrastinasi akademik adalah korelasi tidak langsung atau terbalik, di mana hal ini menunjukkan jika motivasi belajar meningkat berarti variabel prokrastinasi akan menurun dan begitu pula sebaliknya. Terakhir, di sini terdapat kesimpulan berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, data dikatakan berdistribusi normal sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Dilihat dari uji korelasi Spearman, terdapat hubungan kuat antara motivasi belajar dan prokrastinasi akademik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.